Part 3. Aisyah tergemap karena kaget. Hampir saja dia terjengkang karena Bram tiba-tiba memanggil dirinya. Astagfirullah, Bram. Maksudnya Mas. Aisyah memegangi dadanya yang berdebar hebat. Bram sendiri cengengesan seperti orang tidak bersalah. Dia terus saja mengembangkan senyuman yang sulit diartikan oleh Aisyah. Lagi-lagi Aisyah baru tersadar saking gugup dan terkejutnya jika saat ini dirinya belum menggunakan penutup kepala. Gegas Aisyah menyambar jilbab yang ada di depan almari. Jilbab yang biasa dia gantung agar memudahkannya dalam mencari jilbab jika hendak mengenakannya. "Mbak, kenapa pakai hijab? Di sini kan cuma ada aku, gak ada orang lain," tanya Bram. Bram pun bangkit dari ranjang. Dia menghampiri Aisyah yang terpaku di depan almari, seraya memegangi jilbab yang akan dia kenakan. Bram dengan gerakan cepat memeluk Aisyah dari belakang. "Umi, tolong!" Refleks Aisyah memanggil sang ibunda. Karena terkejut, Bram yang tiba-tiba memeluknya. Dan detik itu juga kaki Aisyah tidak sengaja menendang senjata pusaka milik Bram. "Kenapa harus panggil-panggil Umi sih?" Seraya meringis memegangi senjata pusakanya yang terasa berdenyut nyeri. Bram bahkan sampai terduduk di kursi rias Aisyah dengan tubuh yang bergetar karena menahan rasa sakit yang teramat sangat. "Maaf Bram." Mas maksudnya," ucap Aisyah merasa tidak enak. "Aduh, kenapa nih bocah? Sampai segitunya sih? Apa sakit banget ya?" Monolog Aisyah dalam hati. Dia merasa kasihan juga dengan Bram. Aisyah juga masih memiliki perasaan, mana mungkin dia akan berbahagia melihat suami berondongnya merasa kesakitan. Apalagi Bram seperti itu akibat ulahnya. "Astagfirullah Mbak, kenapa sih main tendang? Kayak banteng ngamuk aja, sakit banget ini. Sengaja ya, biar aku gak bisa minta hakku sebagai suami," gerutu Bram yang masih kesakitan. Aisyah saja sempat melihat sudut mata Bram berembun, mungkin sesakit itu rasanya. "Mana ada mas, aku gak sengaja tahu. Lagian kenapa sih peluk-peluk?" jawab Aisyah sedikit kesal dengan Bram yang tiba-tiba memeluk dirinya dari belakang. "Ya kan kita lagi PDKT mbak, masa cuma peluk aja gak boleh? Aku bahkan udah boleh ngapa-ngapain mbak. Di sini," cicit Bram kesal. Dia masih berusaha menahan emosinya agar tidak terpancing. Aisyah merapikan diri yang belum menggunakan jilbab dengan sempurna, walau masih dengan perasaan bersalah karena sudah membuat senjata pusaka Bram mungkin cedera. Bram lantas kembali mendongak setelah tadi sempat membuang pandangan ke arah lain untuk bisa menatap wajah Aisyah yang merasa bersalah pada dirinya. Panggilan Mas yang keluar dari mulut Aisyah terdengar begitu merdu di telinga Bram, sehingga membuat kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya bangkit lagi. Bram berusaha untuk bangkit dari kursi agar bisa kembali ke ranjang pengantin yang semula dia tiduri. "Biar aku bantu Mas." Aisyah refleks memapah Bram. Dia lupa dengan rasa malu serta rasa canggungnya. Bram senang, biarlah sedikit nyeri, yang penting mendapatkan perhatian dari wanita yang dia cintai. Aisyah memapah tubuh Bram yang sedikit berisi itu tidak seimbang. Padahal dia sudah mengeluarkan seluruh tenaganya, namun tubuh Bram yang sedikit berisi itu nampaknya membuat Aisyah kewalahan, hingga membuat dirinya oleng. Bruk! Tubuh Bram terdampar di atas ranjang dengan tidak terduga karena Aisyah yang memang tidak kuat menahan berat badan Bram, sehingga keduanya tidak seimbang dan menyebabkan oleng. Aisyah bahkan terbawa Bram karena posisi mereka dan karena Bram tidak mau melepaskan Aisyah. Jadilah keduanya saling tindih. Tubuh Aisyah menimpa tubuh Bram yang terdampar di ranjang. Posisi Aisyah kini tepat berada di atas dada Bram, bahkan bibir keduanya sempat menempel. Bram bagaikan mendapat rezeki nomplok yang tidak diduga-duga. Tanpa sengaja dan tanpa meminta, Aisyah sudah memberikan kecupan pertamanya pada Bram. Bram sangat senang. Untuk sejenak dia melupakan nyeri di bagian senjata pusakanya. Bram merasa sedang melayang terbang ke awan-awan karena mendapatkan hadiah kecupan dari istrinya meskipun tidak sengaja.
Namun rasanya tetap sama, jantung Bram berdesir hebat. Napasnya memburu menahan sesuatu yang tiba-tiba terbangun, walau habis kecelakaan kecil tapi lumayan nyeri. Aisyah bergegas bangkit dari posisi yang sangat intim itu. Dia juga merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ini baru kali pertama bagi Aisyah berada dan berinteraksi dengan sangat dekat. Bahkan bibir Ranum merah muda itu sempat menyatu dan Aisyah juga merasakan ada debaran hebat di dalam dadanya. Aisyah merasa sangat malu. Dia ingin sekali menenggelamkan diri di lautan lepas agar bisa enyah dari hadapan Bram, suami berondongnya. "Maaf," ucap Aisyah dengan nada canggung. Dia juga sedang menetrakan debaran di dadanya. Bram menatap wajah ayu istrinya yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. "Kenapa minta maaf sih, Mbak? Aku malah senang loh. Boleh lagi nggak?" tanya Bram dengan tidak tahu malu. Aisyah sudah membolakan kedua matanya. Dia benar sudah salah sangka. Suaminya ini ternyata memiliki nafsu yang besar. Mungkin memang begitu jika di usia yang sedang puber. "Hah, bukannya itu lagi sakit ya, Mas?" jawab Aisyah cepat. Dia benar-benar ingin kabur dari hadapan Bram. "Aish, Mbak ini, yang kena tendang kan kerisku, Mbak. Kalau ini mah nggak kenapa-napa," ucap Bram seraya menyentuh bibirnya yang masih terasa hangat oleh kecupan Aisyah yang tidak disengaja. Bram memajukan bibirnya seraya menghembuskan nafasnya kasar. Dia menyesal sekali sudah memeluk Aisyah dari belakang. Padahal niat awalnya tadi setelah Aisyah meminta untuk saling mengenal dulu dan pacaran halal, Bram sudah menyusun rencana akan mengajak Aisyah makan malam romantis dulu. Hitung-hitung pacaran dengan istri agar saling mengenal sesuai kemauan Aisyah. Aisyah melihat wajah Bram yang sudah ditekuk pun berpikir, jangan-jangan suami berondongnya ini merajuk karena tidak dikabulkan keinginannya. "Mas, udahlah gitu aja marah, nggak lucu tahu. Dan nggak akan mempan mau merajuk sama aku mah," ucap Aisyah. Dia malah kembali lagi ke depan meja riasnya. "Marah? Siapa yang marah sih, Mbak? Bukannya suami istri itu nggak boleh saling marahan ya?" jawab Bram dengan terus menatap wajah Aisyah dari pantulan cermin. "Lah itu kenapa monyong ke ikan lohan?" jawab Aisyah seraya menirukan bibir Bram. Bram terkekeh melihat wajah Aisyah dari cermin. Istrinya ini memang cantik walaupun tidak menggunakan make up atau riasan. "Aku nggak marah kok, Mbak. Cuma ngenes aja. Niatnya tadi mau ngajak Mbak jalan-jalan atau sekedar makan malam. Tapi karena nggak bisa jalan ya gagal deh. Padahal kan kita baru aja jadian," ucap Bram dengan sedikit menyesal karena rencananya gagal total. "Jangankan mau jalan-jalan, ini mah mau ke kamar mandi aja perlu bantuan kayaknya." "Apa? Jalan-jalan? Emang kamu punya duit buat traktir aku? Terus apa tadi kamu bilang? Mau makan malam di luar? Yakin kamu punya uang?" Aisyah begitu meremehkan Bram. "Dahlah, gak usah macem-macem. Aku lagi tanggal tua, belum gajian. Nanti aja kalau aku habis gajian kita keluar jalan-jalan. Makan malam romantisnya," tutur Aisyah. Tanpa sedikit pun memberi waktu Bram untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pekerjaannya. Setelah mendapat kata-kata pedas dari Aisyah, Bram semakin tertantang. Dia langsung merogoh saku celananya dan mengambil dompet berisikan beberapa kartu ATM di sana. "Nih, Mbak." Bram mengulurkan sebuah kartu ATM berwarna hitam kebanggaan setiap orang. Dan Aisyah tercengang. Dia masih belum percaya. Akhirnya dia bangkit dari duduknya dan menerima uluran kartu ATM dari Bram. "Punya siapa ini, Mas?" tanya Aisyah ragu-ragu. Dia terus menatap Bram penuh selidik. Kedua alisnya sampai terangkat ke atas seraya tangan yang membolak-balikan sebuah kartu di tangannya. "Kenapa, Mbak? Itu bukan hasil nyuri kok. Itu hasil jerih payah aku selama ini, menabung agar bisa menafkahi istri dan anak-anak aku kelak. Mbak tahu, uang nafkah yang halal buat keluarga itu akan memberikan keberkahan dan kedamaian bagi keluarga," tutur Bram Sanjaya bijak. Aisyah pun sejatinya tahu itu. Dia hanya masih belum yakin saja jika suami berondongnya memiliki tabungan yang benar-benar di luar dugaan. Sangat-sangat fantastis bagi pria berusia seperti Bram.
Apalagi keluarganya juga bisa dibilang keluarga yang sederhana. Bahkan jika dilihat dari perekonomian keluarga, Aisyah yang bisa dibilang keluarga berada. Ustadz Syafiq selain menjadi guru di pesantrennya, beliau juga memiliki perusahaan yang berkembang pesat dalam bidang makanan dan olahan snack bagi anak-anak. Sebenarnya dia kerja apa sih? Tanya Aisyah dalam hati. Mau bertanya langsung pada Bram, Aisyah terlanjur malu. Jadilah dia hanya memendam sendiri. Biar saja Bram yang akan menceritakannya nanti. Ada apa mbak? Kok diam aja? Simpan dan pergunakan dengan bijak mbak uang dari aku. Aku akan memberi mbak jatah setiap bulannya. Kalau mbak bisa mengambil hati aku, membahagiakan aku, insya Allah uang jatah bulanannya bakalan aku tambah. Anggap saja sebagai hadiah dari aku. Tutur Bram dengan riang. Aisyah jadi melewat mendengar ucapan Bram barusan. Dia terdengar sangat bijak, jauh sekali dari usianya yang baru 19 tahun. Bram sepertinya sangat dewasa, dan dia juga sangat paham tentang hak dan kewajiban seorang suami. Apa dia matang karena diberi karbit ya? Emangnya dia buah-buahan? Bram pasti pernah belajar di mana gitu? Lihat saja dia benar-benar paham dalam segala hal. Walau usianya belum matang, namun pemikirannya sudah cukup matang. Apa aku ini terlalu naif mengabaikan rezeki yang Allah berikan dalam bentuk Bram, yang tampan dan sabar, serta masih banyak lagi pujian yang patut diberikan untuknya. Aisyah sibuk sendiri dengan pemikirannya. Dia tidak sadar jika Bram sudah memanggil-manggil namanya. Mbak Aisyah, panggil Bram untuk yang kesekian kali. Aisyah tergemap saat baru mendengar. Iya, jawabnya dengan salah tingkah. Sini mbak. Bram menepuk-nepuk kasur di sebelahnya dan menggeser sedikit bokongnya agar memberi celah untuk Aisyah duduk di sisinya. Aisyah dengan susah payah menghirup udara di kamar ini yang terasa sesak. Mau apa sih ini bocah? Tanya Aisyah dalam hati. Dia beranjak dari duduknya untuk menuruti perintah sang suami berondongnya. Bersambung, sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya Besti. See you, bye-bye.